Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat fajr subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kali ataupun permulaan dari kajian kita yang insya Allah akan terus berkelanjutan. Saya akan mengangkat satu pembahasan saya kira sangat penting untuk kita jadikan hadis yang akan saya sebutkan itu sebagai acuan, pedoman, referensi dalam kitab beragama, baik berilmu ataupun dalam mengamalkan ilmu. Hadis yang saya maksud itu hadis Imam Al-Bukhari rahimahullah. Para sahabat mengisahkan suatu ketika mereka bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul memberikan satu perumpamaan. Dan ini salah satu teknik dan strategi baginda Rasul dalam mengajarkan ilmu. Jadi kalau kita tahu Rasul itu dalam mengajarkan sebuah keilmuan itu seringkali menggunakan berbagai macam teknik pembelajaran, strategi pembelajaran. Salah satu yang paling sering juga beliau lakukan itu menyampaikan sebuah ilmu dalam bentuk bentam silang, masal. Masal itu mendekatkan sesuatu yang sifatnya ma'nawi, bukan fisik, bukan material fisik, dibuat pendekatan dengan sesuatu yang bersifat fisik. Jadi yang sifat ada fisik, ada materialnya. Karena sesuatu yang sifatnya material itu selalu lebih gampang kita cerna dibandingkan sesuatu yang sifatnya maknawi, yaitu bukan fisik. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membuat permisalan seorang mukmin. Ya, hakikat iman itu non fisik. Diperumpamakan oleh baginda Rasul dengan sepotong kurma. Kurma itu fisik. Akhirnya kita bisa mencerna apa yang dimaksud baginda Rasul karena kurma bisa kita lihat. Dalam hadis ini Rasul membuat perumpamaan ilmu itu dengan air hujan. Ilmu hujan. Hujan kita lihat. Kalau ilmu, bayang-bayang ilmu itu non fisik, kita susah untuk mencernanya. Maka dikasih oleh baginda Rasul perumpamaan dengan sesuatu yang sifatnya fisik. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal ilmi wal huda kamathali ghaithin asabat arda." Beliau mengatakan permisalan ilmu dan petunjuk yang Allah utus aku dengannya ataupun yang diberikan kepadaku. Jadi petunjuk dan ilmu itu kata baginda Rasul kamathali ghaithin,
Dalam bahasa Arab, hujan itu diibaratkan dengan dua kosakata, al-ghaith ataupun matar. Kalau kita sering mengatakan matar, kalau dipanjangkan matar bandara, ini matar, hujan. Dalam penggunaan Al-Quran, ketika disebutkan matar, itu artinya hujan bukan hujan yang membawa manfaat, hujan yang membawa kemudaratan. Tapi ketika disebutkan ghaith, dari situ juga nanti muncul kata istighathah. Ghaithun itu hujan yang membawa manfaat. Jadi Rasul mengatakan, apa yang Allah berikan kepadaku dari petunjuk dan ilmu itu seperti ghaith, hujan yang membawa manfaat. Ini dari sini kita langsung bisa memahami ilmu yang dimaksud oleh baginda Rasul itu ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Kalau berbicara tentang ilmu, babnya itu sangat luas dan sangat besar, pembahasannya terlalu besar, dan itu mencakup ilmu bermanfaat ataupun ilmu tidak bermanfaat. Yang ingin disebutkan oleh Rasul dalam hadis ini itu ilmu yang bermanfaat. Jadi saya katakan tadi, ini jadi acuan kita dalam berilmu, dalam beramal. Kita termasuk ke golongan yang mana dalam hadis ini. Jadi Rasul membuat perumpamaan, permisalan. Ilmu dan petunjuk yang ada pada baginda Rasul itu seperti air hujan yang bermanfaat turun dari Allah. Coba sekarang kita buat pendekatan kepala kita, pemikiran kita, logika berfikir kita. Jangan fikir kepada sesuatu yang namanya ilmu atau yang sifatnya itu non fisik tadi. Tapi coba ingat air hujan saja. Ilmu itu kata Rasul itu air hujan. Apa itu air hujan? Dijelaskan dalam hadis Imam Abu Dawud. Umar keluar bersama baginda Rasul, kharajna fi safarin. Kami keluar bersama baginda Rasul dalam satu perjalanan. Rupanya tiba-tiba dalam kondisi kembali mereka ke Madinah, di tengah jalan itu turun hujan. Amtarat as-sama, faqashafa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun hujan, Rasul tidak lari itu. Beliau justru membuka bagian atas. Ini bagian atas dari bajunya itu dibuka. Faqashafa imamatah, sehingga beliau membuka serbannya. Rasul kadang-kala pakai serban, pakai peci, kadang-kala peci tanpa serban, kadang-kala serban tanpa peci. Pernah baginda Rasul dua-duanya tidak dipakai. Yang tidak ada baginda Rasul salat tanpa penutup kepala. Artinya itu pernah dibuka tapi bukan dalam kondisi salat. Beliau ketika turun hujan ini dibuka serbannya, dibuka pecinya, dibuka bagian atas bajunya. Hatta asabahul matar, sehingga hujan itu menimpa tubuhnya baginda Rasul bagian atas. Ini sunnah baginda Rasul. Umar takjub, ini Umar belum pernah melihat Rasul melakukan demikian. Umar bertanya, "Wa lam a'idka taf'aluhu min qablu qat." Aku tidak pernah melihat engkau melakukan seperti ini sebelumnya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu," hujan ini, "hadisu ahdin min rabbih," baru turun dari sisi Tuhannya. Kita nggak berbicara turun dari sisi Tuhan di atas atau ke bawah, ke atas, bawah, atas, bawah, atau seperti apa. Yang jelas baru turun dari sisi Tuhannya. Baru turun dari sisi Tuhannya. Maka Rasul ingin mengambil keberkahan dari hujan itu, baru turun dari sini. Inilah hakikat dari hujan. Kembali ke hadis Imam Bukhari. Ilmu nafi', ilmu yang berfaedah itu seperti air hujan yang turun dari sisi Tuhannya. Satu saja kesimpulan di garis bawahi, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang turun dari sisi Tuhannya. Dari mana kita dapatkan itu? Kalau bukan Al-Quran dan Al-Hadis An-Nabawi Asy-Syarih, nggak mungkinlah ini tuh.
Kalau ini sudah kita pahami, kita garis bawah ini, ilmu yang bermanfaat, ontologi ilmu syar'i. Hakikat ilmu syar'i itu ilmu yang berasal dari Allah. Ini ilmu an-nafi'. Ilmu an-nafi'. Kullul ulum siwal Qur'an mushghalah. Kalau kata Imam Syafi'i, semua ilmu selain Al-Quran itu mushghalah. Itu cuma menyibukkan anda saja, menghabiskan waktu anda saja. Illa al-hadis wal fiqhu fid dini, kecuali hadis dan tafaqquh dalam agama. Ini posisi kita seperti ini. Ilmu an-nafi' insyaallah. Wa tafaqquh fid din. Wa ma siwa dzalika wiswasu syayatin. Selain itu kata Imam Syafi'i itu wiswasnya syaitan. Ilmu tidak menambah kekhusyukan kita kepada Allah, tidak menambah ketakutan kita kepada Allah, tidak menambah khasyah. Itu wiswas syaitan. Bukan ilmu nafi', wiswas syaitan. Ilmu yang turun dari Allah, sepatutnya ilmu itu makin mendekatkan kita kepada Allah, bukan makin membuat kita jauh kepada Allah, makin dekat. Jadi kalau mau melihat ilmu saya itu bermanfaat ataupun tidak, anda ukur diri anda sendiri. Dengan ilmu yang anda miliki, anda makin dekat dengan Allah atau makin jauh. Itu standar nafi atau ghairun nafi, berfaedah, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kita lihat kondisinya. Hujan kata baginda Rasul dalam hadis Imam Bukhari tadi, asabat ardan. Hujan ini turun menimpa bumi. Langsung kepala kita di sini pentamsilannya, ilmu yang turun dari Allah akan menimpa hati-hati manusia, menimpa hati kita, masuk ke dalam jiwa dan sanubari kita. Asabat ardan minha ardun thayyibah. Jadi kita lihat kondisi pertama penuntut ilmu itu. Ada tanah kata baginda Rasul itu ardun thayyibah, tanah yang sangat baik, suburnya masya Allah, tanahnya baik. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain itu ardun naqiyah. Kalau tadi Bukhari Muslim, ini riwayat khusus Imam Bukhari. Ardun naqiyah. An-naqiyah, naqiyah itu lawan dari talawus, artinya tanah yang belum ada polusinya, subur, alami, tidak ada campuran zat kimiawi, tidak ada apapun ini. Naqiyah. Jadi ini ibaratnya Rasul sedang membuat pentamsilan. Ada ilmu ketika masuk ke hati, tapi hati itu suci, bersih. Hati subur untuk ilmu. Ardun thayyibah. Ini coba lihat, kita termasuk dalam golongan pertama atau bukan? Ketika turun hujan kata baginda Rasul, asabat ardun naqiyah thayyibah, langsung menimpa tanah yang subur, tanah yang bersih, yang tidak ada polusi. Apa yang terjadi? Langsung kita bisa memahami ini pendekatan Rasul yang non fisik dari didekatkan jadi fisik. Kalau turun hujan, tanahnya subur luar biasa, yang terjadi apa? Anbatatil kala wal ushbal kathir, tumbuh rumputan, tumbuh pepohonan, tumbuh biji-bijian, tumbuh berbagai macam tanaman, semua bisa mengambil manfaat. Qabilatil ma fa anbatatil kala. Tanah ini, kalau tanah ini baik, bagus, tidak ada polusi, dia ketika turun hujan, dia terima hujannya. Hati kita, kalau hati kita baik, dapat ilmu, kita terima ilmunya. Tapi ilmu tadi ilmu nafi', Quran, hadis. Kalau dapat ilmu Quran, hadis anda tolak, ini artinya hati kita bukan thayyibah, bukan naqiyah, bukan hati yang baik, bukan hati yang suci. Ada polusi di situ, ada masalah di situ. Sepatutnya kalau tanah itu yang baik, ketika turun hujan, qabilatil ma, dia terima, bukan sebatas dia terima, dia tumbuhkan. Ilmu kalau sudah turun ke dada kita, harus menumbuhkan amal, harus menumbuhkan dakwah terhadap ilmu, harus menumbuhkan sabar dalam beramal dan berdakwah. Karena ini tiga ini dia berurutan.
versi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu di awal kitab Usul Salasah. Ini 3 berurutan ini. Ilmu, amal, dakwahkan. Jangan lupa untuk bersabar. Karena untuk mendapat ilmu itu Anda harus bersabar. Untuk mengamalkan ilmu itu Anda harus lebih ekstra bersabar. Untuk mendakwahkan ilmu yang sudah Anda dapatkan, Anda amalkan, itu lebih ekstra lagi beramal. Tidak gampang itu mengamalkan ilmu yang tadi seperti air hujan. Bersabar. Tingkatannya 4 tingkatan. Di awal kitab Tauhid Usul Salasah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ini penafsiran dari Quran surah Al-Asr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kadang-kala hak terpenuhi syarat, tapi sabar tidak terpenuhi syarat. Bahana yang kita sampaikan benar, tapi kita sabar tidak punya. Okay? Sabar. Itu ardun thayyibah naqiyah. Turun hujan, dia terima hujannya, dia tumbuhkan. Bukan sebatas dia terima, dia tumbuhkan. Dia dapat ilmunya, dia amalkan. Kemudian dia dakwahkan, dia sampaikan. Balighu anni walau ayah. Balighu, sampaikan. Wajib sampaikan. Anni, balighu, kewajiban. Anni, dariku. Jadi jangan sampaikan dari siapapun kita dengar, kita sampaikan. Umar kita dengar sekarang apa yang didapatkan langsung disampaikan. Dia tidak meng-cross check dulu ini anni atau bukan anni. An siapa ini? Dari siapa? Ini dapat langsung di bulan Rajab sudah sampaikan ini itu, dikit-dikit masuk surga. Bagi ini masuk surga. Bahagia masuk surga. Anni yang harus kita sampaikan, kewajiban kita sampaikan anni dari Rasul. Dan itu tasyrif, kemuliaan, kewajiban, kemuliaan. Walau ayat, walaupun cuma 1 ayat, itu takhfif, keringanan. Kewajiban yang penuh kemuliaan, dan itu sangat ringan. Itu balighu anni walau ayat. Itu ringan. Yang Anda tahu saja Anda sampaikan. Yang tidak tahu, tidak perlu sok tahu untuk menyampaikan. Tidak perlu. Yang Anda tahu sampaikan. Ini qabilatul ma', dia terima akhirnya, dia tumbuhkan. Apa kita sudah seperti itu? Apa kita termasuk ardhun thayyibah naqiyah? Hati yang suci, bersih, yang tidak ada polusi. Orang mengatakan ini ayat Allah, ini hadis baginda Rasul, hati kita suci, tidak ada polusi. Qabilah, langsung dia terima. Tidak ada keluar kata-kata yang menunjukkan kalau kita menolak itu Quran, hadis. Anak sosok ada maya kan isi kajian tafsir Quran. Anak sosok ada maya kan syarah hadis baginda Rasul. Ada unsur-unsur kita tolak. Terima. Quran, hadis sahih dari baginda Rasul, terima. Ini menunjukkan kita ardhun thayyibah. Enggak cukup di situ, tapi kita amalkan, kita dakwahkan. Kita amalkan, kita dakwahkan. Nanti urutan dakwahnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, sampaikan keluargamu yang terdekat. Jangan berfikir orang lain dulu, keluarga kita dulu. Keluarga kita dulu. Ini ardun thayyibatun naqiyah. Kalau tanah itu suci, tidak polutif, dia tidak ada polusinya, dia akan terima kebenaran dan dia akan membuahkan kebenaran itu. Dia sampaikan, dia amalkan. Maka sedikit orang yang punya ilmu mengamalkan. Lebih sedikit lagi orang punya ilmu mengamalkan, kemudian mendakwahkan. Itu kata Imam Az-Zahabi. Lebih sedikit lagi punya ilmu mengamalkan, mendakwah, dan bersabar di atas dakwah. Allahumma ja'alna minal qalil, ya Allah jadikan kami yang sedikit itu, kata Imam Az-Zahabi. Biar kami jadi orang sedikit saja. Yang ramai itu, coba buka Quran, coba lihat yang ramai. Aktsaruhum, kebanyakan mereka, kebanyakan dari mereka
Kebanyakan mereka, mayoritas mereka, coba buka. Kalau sudah dapat kebanyakan mereka, coba lihat ujungnya apa. Mayoritas mereka ujungnya apa? Kebanyakan dari mereka ujungnya apa? Kalau bukan kafirun, fasikun, munafikun, la ya'lamun, tidak tahu, mereka bodoh. Itu kalau sudah kebanyakan. Versi Al-Quran itu. Saya menghitung hampir 15 kali lebih itu. Yang ujungnya ada kebanyakan, mayoritas, paling banyak dari mereka. Pokoknya kalimat-kalimat yang serupa. Al-Quran itu coba hitung, pisah. Ini ujungnya apa? Kebanyakan mereka tidak tahu, kebanyakan mereka bodoh, kebanyakan mereka kafir, kebanyakan mereka musyrik, kebanyakan mereka ini munafiqun. Ini kalau sudah kebanyakan itu bermasalah. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan kita itu termasuk bagian dari yang sedikit tadi. Ardun naqiyah, tanah yang subur, yang tidak ada polusi. Maka kalau sudah ada polusi, ketika Anda menghadiri majlis ilmu, hilangkan polusi itu. Nah, sudah ada syubhat di situ, ada syahwatnya, ada ini, ada itu. Ketika menghadiri majlis ilmu, hilangkan itu. Jangan itu yang justru kita jadikan sandaran. Standarnya itu, ini bermasalah sekarang. Anda boleh menyampaikan apapun, saya tidak akan terima kecuali seperti ini. Nah, ini bermasalah. Sepatutnya kita yang sudah berpolusi tadi, kita tinggalkan itu, kita qabilatil ma, kita terima. Yang penting yang disebutkan itu yang turun dari Allah. Perkataan manusia kami tidak menerima, yang kami terima cuma perkataan Allah. Makanya kalau kita pahami itu ontologi ilmu syar'i, hakikat ilmu syar'i itu gampang sekali. Gampang sekali. Yang tidak gampang, yang bikin muang itu bukan yang syar'i. Udah seperti ini, seperti itu, bertempat tidak bertempat, ini itu berbentuk tidak berbentuk, Allah itu fisik ataupun ini bukan syar'i itu. Anda muang, kalau Anda muang bukan syar'i. Karena yang syar'i itu tidak muang. Itu standarnya gampang sekali. Maka kadang-kadang ketika kita membaca buku-buku akidah selain Ahlus Sunnah, di hati kita tersenyum itu. Kok kesampaian mereka berpikirnya jauh seperti itu? Dan untuk apa mereka berpikir jauh itu? Yang kebuka mikir lagi. Susah kita baca, susah kita pahami, dan ujungnya tidak berfaedah. Tapi kalau kita lihat kitab akidah Ahlus Sunnah, gampang sekali. Tidak berat kepala kita untuk berfikir yang disebutkan oleh para ulama kita. Karena jelas nih. Orang minum air, ilmu syar'i itu bagaikan air. Mana ada sulit yang minum air? Yang sulit itu minum obat, syubhat. Minum air tak sulit, Pak. Minum air. Ilmu syar'i itu bagaikan air. Tidak sulit, Anda terimanya gampang. Kalau sudah sulit berfikir ini itu macam-macam, itu artinya ada masalah. Ini obat. Ini obat. Banyak antara kita yang sibuk dengan obat dibandingkan air. Ini golongan yang pertama tadi. Mudah-mudahan kita termasuk dalam tanah yang subur itu. Yang saya khawatirkan kondisi kita, saya dan Anda itu bukan kita tidak pahami mana ilmu syar'i, tapi kita belum betul-betul tanah yang subur yang melahirkan amal dari ilmu. Jadi lebih sibuk dengan orang lain dibandingkan dengan diri kita sendiri. Sibuk dengan aib orang lain dibandingkan dengan aib kita sendiri. Ini yang saya khawatirkan. Bukan yang pertama tadi, Anda tidak bisa membedakan mana Quran, mana hadis. Tapi apa yang sudah kita amalkan dari Quran dan hadis itu. Ini air hujan tadi. Saya ingin menggambarkan ayat lain dari Al-Quran. Allah menyebutkan ada satu nikmat paling besar Allah berikan kepada kita, itu Allah turunkan hujan. Anzala minas sama'i ma'an. Allah turunkan dari langit itu air. Fasalat awdiyatun biqadariha. Jadi ini karena ini perumpamaan, coba kita berpikir. Ini sedang menceritakan oase di gurun pasir, yaitu padang pasir
Di atas padang pasir kita tahu nggak ada tumbuhan, yang ada tumbuhan-tumbuhan yang tidak bisa dimanfaatkan. Kotoran binatang, kotoran unta, kotoran ini, kotoran itu. Kalau turun hujan, kotoran ini dikumpulkan oleh hujan, nanti kotoran ini akan tiba di lembah-lembah. Ketika hujannya mengering, berhenti, kotoran ini akan memenuhi lembah. Ini bisa dibayangkan, ada lembah artinya ada lubang-lubang besar itu di tengah gurun pasir, lembah. Ketika turun hujan, hujan itu mengumpulkan semua kotoran itu, masuk ke lembah, hujannya kering, jadi lembah penuh dengan kotoran. Saya dulu di Ma'arif, saya perhatikan ayat ini. Saya datangi lembahnya, saya lihat betul-betul banyak sekali kotoran berkumpul di situ. Logika kita memang seperti itu, karena air itu akan mencari tempat paling rendah. Ketika dia berhenti, semua kotoran akan berhenti di tempat paling rendah. Lembah penuh dengan kotoran. Saya ketika berdiri di sisi lembah itu, saya teringat ayat ini dan saya berpikir seperti itu kondisi hati kita. Ada syubhatnya, ada syahwatnya, ada ininya, ada itu, penyakit hati yang luar biasa penuh di hati kita. Lembah sekarang, tanah itu sudah penuh dengan kotoran. Kalau seperti ini bisa kita bayangkan, baru kita lanjut ayatnya. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariyah. Semua lembah itu akan terisi air sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau kita ukurannya kecil, airnya sedikit. Ukurannya besar, airnya banyak. Makin besar, makin banyak. Hati kita sempit, kecil, ilmunya sedikit. Makin kita besarkan hati kita, makin besar kita dapatkan ilmu. Makin besar, makin banyak kita dapatkan ilmu. Banyak yang mempersempit hatinya ketika berhadapan dengan ilmu, maka yang dia dapatkan sedikit. Oh, don harus lagi enggak seperti ini, enggak saya terima. Standar saya ini, kalau ini saya terima. Tapi standar ini bukan wahyu Allah. Kita sempitkan hati kita, akhirnya kita tidak bisa menerimanya. Fasadat awdiyatun biqadariha. Semuanya akan terisi air sesuai dengan ukurannya, kata Allah. Jadi, seberapa besar hati kita menerima ilmu, sebegitu banyaknya ilmu yang Allah berikan kepada kita. Fahtamala sayru zabadar rabiyah. Coba lihat. Ini Allah membuat perumpamaan lain. Ketika air itu terisi lembah, maka kotoran-kotoran itu akan terangkat, akan mengapung dan terangkat. Coba Anda isi. Kalau yang kita isi sedikit, artinya kotoran itu dan sampah-sampah itu akan bercampur aduk dengan air. Tapi ketika Anda isi banyak, dia akan terangkat, dengan sendirinya dia akan keluar dari lembah. Ini banyak sekali faedah dalam perumpamaan ayat ini. Maka tuntut ilmu itu jangan sedikit-sedikit. Kalau Anda tuntut ilmu sedikit-sedikit, itu bercampur bau antara syubhat dan syahwat dan ilmu di situ. Syubhatnya belum hilang, syahwatnya belum hilang, ilmu itu sudah bercampur-campur bau. Tapi tuntut ilmu yang banyak, yang mampu mengangkat syubhat dan syahwat. Air masuk lembah dengan derasnya, kotoran itu terangkat dan dia mengapung. Jadi kotoran-kotoran itu akan mengapung. Syubhat dan syahwat, seberapa kuatnya syubhat dan syahwat di hadapan ilmu, dia tetap sesuatu yang terapung dan ringan. Coba ambil kalimat ini garis bawahi. Syubhat dan syahwat, seberapa besar dan dahsyatnya, kalau berhadapan dengan ilmu, dia tetap terapung, ringan dan tidak bernilai. Coba ikuti debat-debat itu. Coba lihat yang betul ilmu nafi, yang bukan ilmu nafi, dia keluarkan argumen ini itu. Masya Allah, dahsyat sekali. Ketika dikeluarkan satu ilmu nafi, satu saja, ayat, satu hadis, selesai masalah. Karena syubhat dan syahwat, seberapa dahsyat, seberapa besar, seberapa kerasnya, kalau berhadapan dengan ilmu, dia tetap akan terapung. Ini perumpamaan Allah. Dia terapung, terangkat.
Ada yang bertanya, saya syubhat dan syahwat di hati saya tidak mengapung-apung. Ini karena ilmu Anda bukan ilmu nafi. Ilmu apa Anda dapatkan? Kenapa syubhatnya masih mukimnya di hati? Kenapa tidak terangkat? Maka sering orang datang ke saya bertanya, ini ada syubhat baru Ustaz. Ini ada syubhat baru. Ini ada perkataan baru, dahsyat sekali. Ini saya takut. Saya mengatakan ini syubhat hari ini. Itu kita sudah pelajari lama dan para ulama kita sudah membahas itu 800 tahun yang lalu, sudah dikumpas tuntas. Syubhat-syubhat modern. Neo Mu'tazilah, Neo Asy'ariyah modern. Itu syubhat mereka. Mereka mengulangi syubhat yang sama. 800 tahun yang lalu para ulama kita sudah sibuk membahas itu. Sudah selesai. Maka seberapa dahsyatnya, seberapa ininya, yang penting Anda punya ilmu nafi'. Itu enggak bernilai, enggak berarti itu. Terangkat, terapung, hilang sendiri dia. Hilang sendiri. Maka tuntut ilmu itu jangan setengah jadi. Jangan baju-baju. Sempurna. Tuntut terus ilmu. Sampai kita yakin kalau syubhat dan syahwat di hati kita itu sudah hilang. Dan ini karakter atau standar ilmu nafi'. Fasadat awdiyatun biqadari fahtamala sailu zabadar rabi'ah. Sampah kotoran itu terangkat terapung-apung. Ilmu ketika sudah turun ke hati, syubhat yang sudah menetap di dalam hati dan syahwat itu diangkat. Dia terapung-apung di permukaan hati kita. Ketika makin bertambah ilmu, dia hilang dengan sendirinya. Dia hilang dengan sendirinya. Coba pikir-pikir dulu, masih ada syubhat dan syahwat di hati kita. Masih berpikir ini di mana ya Allah itu, di mana ini, di mana itu, seperti apa ini, seperti apa itu. Artinya masih ada yang tersisa. Tuntut lagi ilmu, tuntut lagi ilmu. Karena dia tidak akan menyisakan syubhat dan syahwat. Ada yang selamat dari syubhat, tapi tidak selamat dari syahwat. Popularitas, mau ini, mau itu. Ibtigha' dunia, yang kita cari cuma dunia yang sedikit. Macam-macam. Tidak selamat dari syahwat. Tapi ilmu yang nafi', yang bermanfaat, menyelamatkan kita dari syubhat dan syahwat. Ini faedahnya perumpamaan yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi. Ketika turun ke lembah, lembah itu akan terisi air. Sampah dan kotoran itu akan terangkat dan keluar dari lembah. Wa amma ma yanfa'un nas fayabqa fil ard. Yang tersisa di lembah cuma air jernih. Ya, kalau kita lihat setelah turun hujan, di lembah itu cuma air yang bersih, yang jernih. Karena kotorannya sudah dikeluarkan, mengapung-apung keluar. Maka ketika ilmu itu masuk ke hati kita, yang harus tersisa cuma ilmu nafi'. Jangan bercampur aduk lagi. Kalau bercampur aduk itu artinya ilmunya kurang. Air yang masuk ke lembah kurang, maka bercampur aduk. Tambah lagi airnya supaya keluar. Buat perumpamaan, ini air misalnya, masukkan beberapa sampah, kotoran, tambah lagi air. Yang terjadi apa? Kotoran itu mengapung keluar. Yang tersisa cuma air yang bersih. Pendekatan seperti itu Allah buat supaya kita pahami ayatnya. Gali hikmahnya. Apa hikmahnya di sini? Yang mengapung-apung di atas itulah syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat tidak mungkin ke bawah dia. Kalau sudah berhadapan dengan ilmu, pasti dia akan mengapung. Kalau Anda tambah sedikit air, dia akan keluar. Jadi nggak mungkin di bawah lagi. Maka ini satu cara luar biasa dalam hadis ini. Bagaimana kita tahu ilmu itu bermanfaat? Apa reaksi dari ilmu bermanfaat? Aksiologi ilmu bermanfaat itu apa? Reaksinya seperti apa? Apa yang terjadi? Yang terjadi ini akan keluar. Yang tersisa cuma air yang putih bersih yang bermanfaat. Ini tanah yang pertama. Ini kita ringkaskan. Tanah yang kedua, jada'an. Asabat ta'ifatan ukhra. Air di sisi yang lain kena lempengan bumi yang lain.
Ini tanah keras yang bebatuan keras. Ketika turun hujan, dia cuma bisa menampung hujan, tapi dia tidak bisa menerima hujan. Tanahnya keras. Turun hujan, dia jadi seperti satu telaga. Dia tahan airnya. Orang bisa mengambil untuk minum, binatang datang untuk minum, hewan ternak datang untuk minum, ataupun Anda manfaatkan airnya untuk kita bercocok tanam. Tapi dia yang punya tempat air itu, telaga itu, dia tidak mengambil manfaat dari ilmu. Yang pertama tadi dia terima airnya, dia tumbuhkan tumbuhan. Yang kedua ini dia cuma bisa menahan. Ini orang kedua, tipikal kedua penuntut ilmu. Ilmu bagi dia bermanfaat untuk orang lain, tapi tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Untuk orang lain, Masya Allah, semua disampaikan. Untuk keluarganya tidak bermanfaat. Untuk dirinya tidak bermanfaat. Artinya tidak menumbuhkan amal dan tidak menumbuhkan amal. Dakwah, Masya Allah, kemana-mana dakwah. Tapi dirinya sendiri tidak mengambil manfaat dari ilmunya. Walaupun ini bukan tipikal yang baik, bukan kelompok golongan yang baik, tapi setidaknya ini lebih baik dibandingkan yang ketiga. Yang ketiga ini kita ringkaskan. Rasul mengatakan innama hiyal qi'an. Tanah yang ketiga itu dia cuma sebatas qi'an. Pola kalimat baginda Rasul ini menakjubkan. Pola kalimat ini pola kalimat ihtiqar, untuk meremehkan. Ini bahasa katanya itu, ini putano yang qi'an. Seolah-olah ini hati apa? Manusia apa ini? Itu cuma qi'an. Tanah yang berkafur itu ketika turun hujan, hujan masuk ke dalam, tidak ada yang tersisa di atas, tapi dia tidak bisa menumbuhkan. Turun hujan, masuk ke dalam, dan dia tidak bisa menumbuhkan. Artinya hujannya hilang, airnya hilang, dia sendiri tidak mengambil manfaat. Rasul orang ketiga ini beliau ungkapkan dalam pola kalimat pentahkiran untuk merendahkannya. Innama hiya qi'an wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Itu tanah apa itu? Tanah yang tidak bermanfaat, qi'an. Orang yang berpaling dari ilmu. Dia berpaling dari ilmu. Dia lihat majelis ilmu, dia lari, dia cari tempat lain. Berpaling dari ilmu. Innama hiyal qi'an. Nyan tano qi'an. Anjir kebun tidak bermanfaat. Turun hujan, hujan masuk ke dalam, dia tidak bisa menumbuhkan. Kalau yang kedua tadi dia masih menampung, orang lain bisa mengambil manfaat. Tapi yang ketiga ini hujannya hilang dan dia tidak bisa menumbuhkan. Orang tidak mengambil manfaat dan dia tidak mengambil manfaat. Pernah dalam hadis Imam Bukhari, Rasul itu memberikan ilmu untuk para sahabatnya. Datang 3 orang. Orang yang pertama ketika datang itu langsung dia menerobos masuk ke depan. Yang tidak boleh Anda menerobos saf salat, menerobos saf ilmu boleh. Ya, kalau saf salat jangan. Kalau datang telat ya di belakang. Jangan paksa diri jadi di depan. Tapi kalau saf ilmu boleh Anda terobos, boleh. Hadisnya ini dan hadis yang kedua, hadis Jibril. Datang tiba-tiba sudah duduk berhadapan langsung dengan baginda Rasul. Para sahabat tidak ada mengatakan, "Bro, ini likur gede." Mereka duduk langsung berhadapan. Itu pahanya berantuk dengan paha baginda Rasul. Menerobos saf ilmu boleh. Datang telat tiba-tiba udah di sini boleh, dan itu lebih dianjurkan. Yang pertama itu masuk langsung masuk di sisi baginda Rasul. Orang yang kedua, pemuda kedua masuk lihat majelis ilmu, lihat baginda Rasul, lihat sahabat baginda Rasul, malu-malu duduk di belakang. Duduk di belakang. Yang ketiga baru masuk masjid dia ada kajian, pergi berangkat. Rasul mengomentari ini hadis Imam Bukhari. Amal awal kepada Allah. Orang pertama dia gigih mencari Allah, maka Allah menerimanya, maka Allah gigih mendapatkannya. Orang yang kedua istahya, dia malu,
maka Allah malu darinya. Jadi di sini kita dapatkan Allah juga disifatkan dengan sifat malu. Masalahnya kepala kita yang sudah bersyubhat tadi, kita samakan malu Allah dengan malu makhluk. Kalau Allah malu berarti seperti ini, ini. Karena hati Anda sudah polusi. Ketika sudah dapatkan ilmu nafi, masih ada polusi dia. Allah malu. Dia malu dari Allah, Allah malu darinya. Malu untuk memberikan dia ilmu. Jadi kalau majlis itu jangan duduk di belakang. Itu menunjukkan rasa malu kita dari ilmu, dan Allah malu untuk memberikan ilmu. Wa amma salih, adapun si laki-laki yang ketiga, a'rada 'anillah fa'arada, dia berpaling dari Allah, maka Allah berpaling darinya. Itu orang yang ketiga, itu tanah yang ketiga tadi. Berpaling. Kita berikan ini ayat Allah, ini sunnah baginda Rasul, ini hadisnya. Oh, ana kamu konnya nalai. Berpaling. Yang jangan kita berpaling itu. Urusan Anda tidak mengamalkan, Anda naik tingkat jadi golongan yang kedua tadi. Tapi kalau Anda berpaling, ini Anda golongan yang ketiga tadi. Ada apa, terima saja dulu. Anda tidak mengamalkan, Anda masuk golongan yang kedua, bukan golongan yang ketiga. Tapi kalau Anda berpaling, Anda sudah masuk golongan yang ketiga. A'rada 'anillah, orang yang berpaling. Hadza mathalu ma ba'athani Allah. Ini perumpamaan kata baginda Rasul, Allah berikan aku ilmu dan petunjuk. Ada yang menerima, ada yang a'rad, ada yang berpaling. Kenyataannya seperti itu. Yang lucunya ketika kita berdakwah, kita berpikir semua orang menerima. Ini yang lucu. Enggak mungkin semua orang menerima. Nabi saja besok di hari kiamat itu ada yang datang tanpa pengikut. Nabi, apa kurang jago dakwahnya? Kurang strategi dakwahnya? Nabi besok dibangkitkan di hari kiamat. Dalam hadis syafa'atul uzma, ada yang tanpa pengikut. Ada yang datang dengan satu, ada yang datang dengan dua pengikut. Ada yang satu. Ustaz, di sini nggak ada orang yang ada tiga. Sudah, kita udah melebihi Nabi di hari kiamat. Ada yang tanpa pengikut. Ada yang satu, ada yang dua. Saya berpikir tadi tidak sebanyak ini. Saya pikir cuma ini Pak Amir, Bang di satu. Kami 3 orang. Saya berpikir tadi kita sholat ini 4 orang mungkin. Saya terlambat sedikit karena kelewatan tadi. Nggak pernah ke sini, jadi lewat ke sana ke ujung. Balik lagi rupanya ramai. Tidak ada masalah. Ada yang tanpa pengikut, ada yang satu, ada yang dua. Kita harus selalu mengingat sebagai pendakwah, bukan semua hati yang di hadapan kita itu ardun thayyibah. Bukan semua itu hati-hati subur semua. Ada hati yang ki'an, ada hati yang jada'an, yang dia terima tapi dia tidak mengamalkan. Ada hati yang sama sekali dia tidak menerima, dia akan langsung menolak. Dan hati seperti ini kalau kita buka Al-Quran, kebanyakan mereka ya ini yang kebanyakan mereka. Kalau berdakwah berpikir semua akan menerima, kita sudah salah. Ini bukan konsep ini. Orang akan menolak. Orang akan menolak. Hidayah itu bukan di tangan kita. Di tangan kita cuma menyampaikan. Anda sampaikan. Dan ada risiko yang Anda harus bersabar dalam menyampaikan. Tapi masalah petunjuk, hidayah itu di tangan Allah. Pamannya baginda Rasul saja beliau tidak punya kuasa memberikan pamannya hidayah, apalagi kita. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Sebenarnya hadis ini banyak sekali lautan ibrah dan hikmah. Setidaknya yang kita sampaikan ini, kita sampaikan cuma sebatas standarnya. Ilmu harus seperti ini. Aksi dari keilmuan, reaksi dari ilmu harus seperti ini. Kalau bukan seperti itu, satu kesimpulan, hujan yang ada pada diri kita itu bukan ghais, bukan hujan yang bermanfaat, tapi itu al-matar, hujan yang tidak bermanfaat, bahkan hujan yang membawa bala dan malapetaka. Ilmu tidak kita amalkan. Besok di hari kiamat, orang yang pertama kali digiring ke neraka. Hadis Abu Hurairah.
Beliau membaca hadisnya, awwalu ma yus'ab bihin nar yaumil qiyamah. Sedikit beliau baca, beliau pingsan Abu Hurairah. Beliau baca lagi, beliau pingsan. Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini ke tabi'in, itu jatuh pingsan beberapa kali. Kemudian beliau membaca awwalu ma yus'ab bihin nar yaumil qiyamah. Orang pertama digiring ke neraka. Itu bukan mereka pelaku fujur, pembawa kemaksiatan, bukan itu. Justru yang punya ilmu, yang baca Quran, yang berjihad. Tapi semua mereka lakukan itu bukan li'ila kalimatillah, bukan untuk meninggikan kalimat Allah, tapi mereka melakukan supaya dikatakan dia alim. Popularitas, yang mantap tak? Yang ulama kamu, mana lain kamu yang ulama? Mantap tak? Itu tujuan kita. Oh dia mujahid, dia syahid. Oh dia itu qari Quran, Masya Allah dia qari. Itu target kita. Awwalu ma yus'ab bihin nar yaumil qiyamah. Itu orang pertama digiring ke neraka besok. Itu orang seperti itu. Yang kita ini, kan kita nyawa itu. Kita ini orang pertama kali digiring kita, yang seperti kita ini. Bukan yang di jalan-jalan tadi malam tidak tidur, malam bergadang, mabuk, bukan itu. Kita ini yang punya ilmu, tapi ilmunya itu laysa nafi', bukan ilmu yang bermanfaat. Allahumma alhimna ilman nafi'an. Itu kita doakan tadi sebelum selesai salat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Sebelum salam itu doakan selalu. Doakan selalu ilmu nafi'. Wallahu ta'ala